Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Hertaya Putri dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 2021 dengan NIM 213421071. Di sini, saya akan melakukan podcast wawancara mengenai dampak pertumbuhan ekonomi digital bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, guna memenuhi tugas mata kuliah umum literasi digital. Adapun narasumber saya kali ini adalah mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Kak? Halo, selamat siang Mel. Perkenalkan nama aku Fitri Mulyani dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Angkatan 21. Halo Kak Fitri, sebelum memulai bincang santai kali ini, aku mau nanya dulu nih Kak, kabar dari Kakak. Kabarnya gimana Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau buat Melani sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak, apalagi ada Kakak nih yang nemenin saya bincang kali ini nih. Wah, Alhamdulillah. Nah, Kak, sebelum masuk ke materi bincang kali ini, aku mau nanya deh, Kak. Apa sih, eh, Kakak tahu nggak sih apa itu ekonomi digital? Wah, pertanyaannya gampang banget nih. Kamu lupa ya aku dari Fakultas Ekonomi. Pasti tahu dong. Gampangnya, ekonomi digital itu suatu pemanfaatan teknologi digital untuk kepentingan sektor ekonomi. Umumnya, ekonomi digital adalah suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang menggunakan layanan internet sebagai media dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerja sama antar perusahaan atau individu. Wah, bagus banget tuh penjelasannya, Kak. Berarti tuh zaman sekarang teknologi juga memiliki peran yang penting ya, Kak, bagi pertumbuhan ekonomi. Betul banget itu, Mel. Nah, kalau boleh tahu, Kak, menurut Kakak, apa aja sih faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi digital? Menurutku sih perkembangan ekonomi digital tidak lepas dari pengaruh teknologi, karena teknologi dapat memudahkan masyarakat mengakses suatu layanan ataupun mereplikasi intelijensia manusia sehingga membuat proses mekanisme bisnis, manufacturing maupun pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah. Dan kehadiran ekonomi digital telah mengubah tatanan sistem yang telah ada. Ekonomi digital merupakan interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi informasi dan dampaknya pada ekonomi mikro serta makro. Ekonomi digital berkembang sesuai dengan 5 indikator seperti pekerjaan berbasis pengetahuan, globalisasi, dinamisme ekonomi, transformasi ke digital ekonomi, dan kapasitas teknologi. Sedangkan nilai dasar yang menjadi landasan bagi berkembangnya ekonomi digital adalah adanya pencapaian nilai produk berupa efisiensi saluran distribusi dan struktur berupa terjadinya layanan personal dan sesuai keinginan. Wah, jelas sekali nih penjelasannya, Kak. Nah, kalau boleh tahu, untuk perkembangannya di Indonesia sendiri itu gimana sih, Kak? Untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari sektor e-commerce yang semakin lama semakin banyak penggunanya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi di masyarakat kita yang menunjukkan 8 juta masyarakat berbelanja secara online dan diprediksi akan terus meningkat Hmm. tajam. Perilaku konsumtif dan digital dari masyarakat Indonesia ditambah meningkatnya jangkauan pasar menjadi pendorong utama. Tren ini pula yang membuat banyak pemain yang selama ini berjualan secara offline turut membuka toko online. Bahkan hasil proyeksi potensi Bank Indonesia, transaksi ekonomi digital diprediksi akan mencapai 150 miliar miliar dolar Amerika atau 2064 triliun pada tahun 2025. Oh, banyak banget ya, Kak. Jadi, apalagi tadi juga ada penelitiannya tuh, dibuktikan langsung ya, Kak. Tapi, dengan adanya pertumbuhan yang diprediksi akan semakin meningkat apakah ada dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia?
Ada dong, Mel. Wah, kalau boleh tahu apa tuh, Kak? Untuk saat ini, dampak negatif yang sudah terlihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengangguran karena tenaga kerja telah tergantikan dengan mesin otomatis. Selain itu, akan banyak bermunculan pekerjaan baru yang belum pernah ada saat ini. Masyarakat yang memiliki keterampilan rendah di bidang TIK serta UKM yang belum mampu menerapkan sistem teknologi dan informasi dapat kalah bersaing. Wah, ternyata cukup banyak juga ya, Kak, dampak negatifnya. Betul itu Mel, tapi tenang. Di samping dampak negatif yang timbul dari adanya peningkatan perkembangan ekonomi digital, pasti ada dong dampak positifnya. Oh iya, kalau boleh tahu, apa aja sih, Kak, dampak positif dari adanya peningkatan perkembangan ekonomi digital itu? Dampak positif yang dapat dilihat di antaranya itu ada PDB Indonesia yang setiap tahun semakin meningkat. Karena ekonomi digital telah meningkatkan kontribusi pasar digital terhadap PDB dan bahkan diprediksi akan meningkat tajam. Sehingga mendorong tumbuhnya entrepreneur muda melalui bisnis startup. Wah, bagus sekali ya, Kak, ternyata. Dan jadi diharapkan tuh semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para generasi muda untuk dapat membangun sebuah bisnis atau startup baru yang diharapkan mampu juga untuk membuka lapangan kerja sehingga dampak negatif dari adanya peningkatan perkembangan ekonomi digital di Indonesia sendiri itu dapat diatasi ya Kak ya. Benar sekali itu Mel. Wah, nggak terasa nih Kak, kita udah banyak berbincang nih mengenai perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang pastinya seru banget nih. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita kali ini nih Kak. Takutnya mengganggu aktivitas kakak yang lain. Kalau mau dilanjutkan, mungkin lain kali kita boleh berbincang lagi Kak. Boleh banget dong Mel, kapanpun. Kapanpun itu kalau aku nggak sibuk, aku bisa kok jadi partner kamu buat bincang santai kayak gini. Wah, beneran ya Kak, nanti aku calling-calling lagi. Boleh, boleh. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat aku dan Kak Fitri sampaikan mengenai dampak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan terima kasih banyak kepada Kak Fitri yang udah mau menyempatkan sedikit waktunya untuk berbincang bersama aku siang ini. Untuk mengakhiri obrolan kita kali ini, saya akan sedikit memberi masukan nih bagi para generasi muda. Jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi dan tetap lakukan yang terbaik setiap harinya untuk mengejar mimpi tersebut, karena melakukan yang terbaik pada hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.